is good, and for you got a lot of food. Grayson Hay is one of the best motion. And because of that thing, of course, he is a movement, those knees, especially. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang terbaik dari yang terbaik. Sebelum kepada Umar, mari kita ikuti penjelasan dari Khabib Nurmagomedov tentang pertarungan di luar MMA antara juara kelas berat tinju Tyson Fury dan mantan juara kelas berat UFC Francis Ngannou, di mana banyak orang yang mengatakan bahwa Ngannou tidak akan mampu melewati Fury dalam pertarungan yang mengikuti aturan dari tinju profesional tersebut. Pada tanggal 28 Oktober mendatang, pertandingan tinju yang unik akan berlangsung di Arab Saudi, dengan juara dunia kelas berat WBC Tyson Fury akan memasuki ring melawan debutan tinju profesional Francis Ngannou. Ada banyak rumor tentang pertarungan ini, terutama dengan latar belakang fakta bahwa Fury tidak bisa menyetujui pertarungannya dengan Usyk atau pertarungannya dengan Joshua, dan Ngannou setelah keluar dari UFC mengatakan bahwa dia hanya ingin bertarung sesuai dengan aturan tinju. Setelah bertukar sapa di jejaring sosial, Fury dan Ngannou secara resmi menyetujui pertarungan mereka, dan WBC mengeluarkan pernyataan bahwa pertarungan itu bukanlah pertarungan perebutan gelar, dengan beralasan bahwa untuk saat ini tidak ada pesaing yang akan dihadapi sang juara tersebut untuk perebutan sabuk. Jadi Fury berhak bertarung dengan Ngannou. Format pertarungannya pun masih belum diketahui dan statusnya juga belum jelas. Namun kedua petarung itu berjanji bahwa pertarungan ini bukanlah sebagai pertarungan demonstrasi, di mana Tyson Fury dibuka sebagai favorit dan hampir tidak ada satupun orang yang percaya bahwa Ngannou akan mampu memenangkan pertarungan itu. Seperti salah satu promotor tinju yang terkenal, Kamil Gazib, yang sangat merasa yakin bahwa Ngannou tidak akan memiliki sedikit peluang pun untuk memenangkannya. Ngannou hanya memiliki peluang 0 jika mereka bertarung dalam tinju. Ini tidak heran dari pertarungan striker MMA dengan petinju yang sangat profesional. Dan Fury adalah salah satu petinju paling profesional di dunia. Ini adalah cerita yang sangat berbeda. Aku akan mengatakan kategori berat yang berbeda, tetapi jangan bingung, karena ini adalah kelas yang berbeda. Striker tangguh McGregor kalah dari Mayweather dengan selisih 1 gawang. Meski Mayweather lebih kecil, namun dia mampu memberikan finish kapan saja, dan secara umum, Ngannou tidak memiliki peluang dengan Fury jika dia bertarung dalam tinju, kata promotor itu di saluran YouTube-nya. Tentunya ini memang sudah diyakini jika peluang buat Ngannou sangatlah tipis sekali dan bahkan bisa dikatakan tidak ada untuk memenangkan pertarungan tinjunya dengan juara kelas berat saat ini. Namun itu bisa saja berbeda dengan pandangan dari salah seorang legenda UFC yang tidak terkalahkan selama masa pertarungannya dari lawan-lawannya, Khabib Nurmagomedov, di mana akhirnya The Eagle menyoroti pertarungan tinju mantan rekannya sesama di UFC itu yang ingin mengadu keterampilan di ring tinju. Meskipun berkembang rumor lainnya bahwa Ngannou melangkah ke ring tinju ini juga sambil mengejar bayaran yang dinilainya jauh lebih fantastis daripada promosi UFC. Namun Khabib tidak mengambil garis besarnya dari arah itu, melainkan seberapa besar peluang Ngannou untuk memenangkan pertarungan tinjunya itu melawan Tyson Fury. Tyson Fury adalah petinju yang terbaik saat ini. Tyson Fury berada di level yang berbeda dalam tinju. Jika mereka bertarung di MMA, maka tentu saja Francis Ngannou memiliki peluang menang. Jika pertarungan itu digelar di UFC, maka Fury akan menjadi orang luar. Namun dalam tinju, aku tidak melihat ada orang yang mampu mencapai levelnya Fury. Mungkin Alexander Usyk yang menjadi lawan tersulit bagi Fury, kata Khabib Nurmagomedov dalam wawancaranya dengan Sky Sport, yang mengartikan dari penjelasannya ini tidak jauh berbeda dari promotor yang baru mengatakan sebelumnya jika Francis Ngannou tidak memiliki peluang sedikit pun untuk memenangkan pertarungan tinjunya melawan Tyson Fury. Meski akan digelar beberapa bulan lagi ke depan, namun pertarungan Umar Nurmagomedov versus Cory Sandhagen termasuk kepada salah satu pertarungan yang paling dinanti penggemar. Pasalnya banyak penggemar MMA khususnya UFC ingin mengetahui sampai di mana perjuangan dari kedua petarung itu untuk bisa saling mendominasi.
dengan Umar sebagai petarung yang hingga kini belum terkalahkan dari 14 pertarungannya, dan Sanagen yang dikenal dengan kecepatan dari pergerakan kakinya, serta tendangan lutut terbangnya yang dikenal sebagai finisher. Dan tampaknya meski Umar sebagai undefeated fighter, namun beberapa dari petarung aktif yang telah diminta pendapat mereka oleh reporter MMA James Lynch kepada siapa penguasaan pertarungan itu akan berjalan, kebanyakan dari mereka masih memberikan poinnya kepada Cory Sanagen dengan beralasan kelincahan dari pergerakan petarung Amerika itu, serta ini termasuk pertarungan dengan ujian yang sesungguhnya bagi Umar Nurmagomedov. Mungkin dari penggemar awam pun juga tidak begitu nyata memperkirakan bagaimana pertarungan itu akan berjalan. Hanya dengan harapan buat masing-masing dari kedua petarung yang dijagokan agar mampu memenangkan pertarungan. Dan seperti inilah pendapat dari mereka membaca bakalan apa yang akan terjadi di pertarungan tersebut. Cory is good, and that fight like gonna show what level Umar has, you know. And if Umar win him, I don't know if it marks one more fight in the city. I think Umar a little bit because of wrestling. Cory's such a smart fighter. I think Cory, you got a lot of tools. So you know, I'm always for the tall, lanky guys. I'm gonna go with Cory Sandhagen by flying knee. I think Cory Sandhagen is one of the baddest motherfuckers. I think there needs to be a BML from every class, and I think he takes it. You know, no one's tougher. No one takes tough opponents like he does. The dude's a dog. Dude, man, Umar might be the dark horse. I mean, that dude is scary. What is it? Wait, 14-0 or something? He's something undefeated, right? Something crazy. Yeah, Umar is just disgusting. But I'll tell you what, I have to say I'm incredibly biased for this fight. I'm a huge Cory Sandhagen fan. I love Cory Sandhagen. I love his technique. I love his skill set. But I also love his mentality. I love the way that he approaches the game. The mindset that he brings into the cage and attacks his training with such a high level of IQ. Man, that's a tough fight. That's going to be a really good one. I'm going to say again, Cory Sandhagen, just being the fighter that he is, he's going to feel his way through no matter what. I don't think Umar's going to be so far ahead of Cory Sandhagen in any part of the fight that he can dominate him, or in any aspect of the fight that he could just dominate him. And because of that, I think Cory Sandhagen is going to be able to keep fighting him and find a way to win somehow. I've been watching that guy for years, man, Umar. I think Umar is going to take that fight to him and win. He is a monster, absolute monster. I love his style. I think Cory's footwork is a problem. It's something Umar's never seen. I just think with this fight, this is going to be the true test is for Umar. Cory's been tested. We know how he's going to come. We know what he's going to bring to the table. I think this test is going to be more for Umar. Let's see if Umar can handle the experience, the footwork. If he can handle a bet like that, he's obviously a title shot ready. So another one where it's a close one, but I would give him 55. I would go for 55-45, maybe even 60-40 Cory. I'm gonna go Sandhagen. I know Umar is the guy, but Cory accepted, you know, and I think he's getting better. He had last great fight out. I don't know. Cory's good. I think he'll have the right strategy. You know, if anyone can do something against Umar, probably someone with the mystique of Sandhagen, with those special abilities and those awkward. He's real good with his movement and those knees, especially a guy that wants to wrestle and stuff. So. Hanya dua dari mereka yang memberikan keunggulan buat Umar, yaitu Arman Tsarukyan dan petarung asal Argentina Pete Sabatini, dengan beralasan bahwa selain sebagai monster yang nyata, Umar memiliki kemampuan gulat yang mumpuni. Namun meski demikian, sebagaimana dari beberapa pertarungan, bintang Dagestan itu malah jarang menampilkan gaya dan bentuk gulatnya ketika memenangkan pertarungan, dan malah lebih tampak mendominasi dari bentuk seorang striker. Sebaliknya dari penjelasan mereka yang lebih menonjolkan kemampuan gerakan kaki dan tendangan lutut Cory Sandhagen, ini memang benar-benar suatu hal yang harus lebih diwaspadai bagi siapapun yang menjadi lawan The Sandman. Jangan sampai lengah dari bentuk serangannya ini yang sering datang secara tiba-tiba hingga akhirnya menyebabkan kerugian besar bagi lawan Sandhagen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.